Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Hari Syarifudin. Di sini saya akan menjelaskan tentang Task Manager sebagai bahan untuk UTS dari sistem operasi. Nah, Task Manager Version. Apa sih itu Task Manager? Pasti masih bertanya-tanya kan apa itu Task Manager? Nah, Task Manager adalah sebuah aplikasi bawaan dari sistem operasi yang digunakan oleh PC atau komputer ya, Windows 7, Windows 8, atau Windows berapapun itu pasti selalu ada Task Manager-nya. Nah, aplikasi ini adalah aplikasi yang digunakan untuk memonitoring suatu proses dan aplikasi apa saja yang sedang berjalan pada suatu komputer atau PC Anda. Bagaimana sih cara untuk melihat Task Manager itu atau menjalankannya? Nah, untuk melihatnya atau menjalankan Task Manager itu bisa menggunakan dua cara. Yang pertama yaitu menekan tombol CTRL, Shift, dan S. Atau bisa dengan cara yang kedua yaitu melakukan klik kanan pada taskbar lalu pilih Task Manager. Setelah melakukan salah satu dari kedua langkah tersebut, kemudian akan tampil yaitu tampilan Task Manager-nya. Nah, ini adalah tampilan Task Manager-nya. Mari kita bahas bagian-bagian apa yang ada di Task Manager. Menu yang ditampilkan Task Manager diantaranya yaitu yang pertama ada menu aplikasi. Nah, pada menu aplikasi ini menampilkan aplikasi atau software apa saja yang sedang berjalan atau sedang digunakan oleh Anda di komputer maupun di PC. Aplikasi ini juga akan menampilkan suatu status aplikasinya yaitu running atau not responding. Itu biasanya ada pada Task Manager. Untuk yang kedua yaitu ada menu proses. Nah, menu proses ini menampilkan suatu proses yang aktif saat ini, baik aplikasi maupun proses-proses yang lain yang terjadi di latar belakang. Nah, itu biasanya menampilkan ada status CPU-nya, memori RAM yang digunakan berapa, terus deskripsi proses yang dijalankan itu apa. Di situ ditampilkan pada menu proses ini. Nah, lalu yang ketiga ada menu service. Nah, menu service ini hampir sama sebenarnya dengan menu proses, tapi menu service ini lebih detail, yaitu dia menampilkan juga aplikasi atau proses yang tidak dijalankan, mau yang diberhentikan. Nah, jadi yang proses tadi kan proses yang sedang berjalan saja. Nah, kalau menu service ini dia menampilkan suatu proses maupun itu proses yang aktif atau proses yang tidak aktif atau berhenti. Nah, untuk yang keempat ada performance. Nah, performance ini akan menampilkan suatu status penggunaan RAM atau CPU dengan berupa tampilan grafik yang secara detail. Di bagian grafiknya itu ada apa saja di situ sih. Nah, terus untuk yang kelima ada networking. Nah, pada menu networking ini akan menampilkan suatu koneksi yang ada pada PC. Biasanya ada local area connection dan wireless connection. Nah, untuk yang keenam itu ada user. Nah, di sini user akan menampilkan pengguna yang logon pada komputer. Nah, di menu user ini juga bisa melakukan log off pada menu user ini. Nah, fungsi tadi kan sudah dijelaskan ya menu apa saja. Nah, fungsinya apa sih sebenarnya fungsi dari Task Manager? Nah, fungsi dari Task Manager yang pertama yaitu fungsi utama dari Windows Task Manager adalah untuk melakukan monitoring terhadap suatu kegiatan dan proses pada sejumlah komputer. Selain itu juga mampu memantau bagaimana kinerja seperti RAM, prosesor, dan cooking. Itu yang pertama. Untuk yang kedua yaitu untuk menghentikan program yang not responding. Nah, jadi kalian nih biasanya ada sedang melakukan suatu proses atau sedang menekan sih sebenarnya sedang melakukan suatu proses di situ wah error nih not responding nih. Nah, di situ kalian bisa menampilkannya nanti jadi menggunakan Task Manager untuk dipaksakan berhenti. Nah, yang ketiga yaitu untuk mengatur prioritas pada suatu program yang sedang digunakan. Itu bisa dengan cara masuk proses, klik kanan pada program yang dipilih, lalu set priority, lalu pilih sesuai kebutuhan, lalu oke atau apply pada menunya nanti. Nah, untuk yang keempat atau yang terakhir yaitu untuk mengetahui beberapa banyak aplikasi yang menggunakan kinerja RAM dan CPU. Nah, berikut adalah fungsi-fungsi dari Task Manager dan bagian-bagiannya. Sekian
Sekian penjelasan singkat dari saya tentang Task Manager. Terima kasih.